Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Di kampung kecil bernama Karangjati, hidup seorang gadis bernama Laila. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun akhlaknya telah memancarkan kematangan yang jarang dimiliki anak muda seusianya. Ia dikenal sebagai gadis berhijab yang ramah, santun, dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Setiap sore, suara lantunan Al-Quran dari kamarnya menjadi penyejuk bagi tetangga sekitar. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Mat Soplak bersama kedua orang tuanya ke rumah Laila. Mereka datang dengan niat melamar. Mat Soplak berasal dari keluarga terpandang secara materi. Rumah besar, mobil mewah, dan usaha yang menjulang. Namun, di balik gemerlap kekayaan itu, tersimpan reputasi yang kelam. Mat Soplak dikenal sebagai pemuda yang suka berjudi, mabuk-mabukan, dan sering membuat keributan di warung kopi kampung. Kedatangan mereka membuat keluarga Laila terkejut. Ayah Laila, Pak Rahman, menyambut dengan sopan, namun hatinya sudah dipenuhi keraguan. Setelah berbincang cukup lama, lamaran itu pun ditolak dengan cara yang sangat santun. Laila dengan suara lembut namun tegas berkata, "Maafkan saya, Pak. Saya belum siap menikah dan saya ingin fokus pada ibadah dan pendidikan." Wajah Mat Soplak langsung berubah. Senyum yang semula dibuat-buat menghilang digantikan tatapan dingin yang menusuk. Ibunya, Nyai Soplak, menatap tajam ke arah Laila dan ibunya. "Kalian pikir kalian siapa? Menolak keluarga kami seperti ini?" katanya dengan nada tinggi yang masih berusaha ditahan. Pak Rahman tetap tenang. "Kami sangat menghormati niat baik kalian, tapi keputusan ini sudah kami pertimbangkan dengan matang, mohon dimaklumi." Sebelum pergi, Mat Soplak sempat berbisik pelan namun cukup jelas untuk didengar Laila. "Kamu akan menyesal." Sejak hari itu, suasana rumah Laila berubah. Ada rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Burung-burung yang biasa berkicau di pagi hari tak lagi datang. Kucing peliharaan mereka mendadak menghilang, dan malam-malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tetangga mulai berbisik, "Hati-hati, keluarga Soplak itu bukan orang biasa. Dulu ada yang menolak mereka, lalu tak lama setelah itu sakit mendadak." Laila tetap tenang, namun dalam hatinya mulai tumbuh rasa waspada. Ia memperbanyak zikir, memperkuat sholat malam dan meminta perlindungan kepada Allah. Ia tahu penolakan yang dilakukan dengan adab tak seharusnya berujung pada ancaman. Tapi dunia tak selalu berjalan sesuai logika manusia. Di balik penolakan yang santun, ternyata ada dendam yang mulai menyala. Dan Laila belum tahu bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi awal dari ujian spiritual yang menguji iman dan keteguhan hatinya. 3 hari setelah penolakan lamaran itu, tubuh Laila mulai menunjukkan gejala yang tak biasa. Awalnya hanya demam ringan, tapi suhu tubuhnya terus meningkat hingga membuatnya menggigil di siang hari dan berkeringat deras di malam hari. Ibunya, Bu Rahma, mengira itu hanya flu biasa. Namun saat bercak merah mulai muncul di tangan dan leher Laila, panas, gatal dan menyebar cepat, kekhawatiran pun berubah menjadi ketakutan. Dokter desa yang memeriksanya tak menemukan penyebab pasti. "Ini bukan alergi, bukan infeksi. Saya sarankan dibawa ke rumah sakit kota," katanya. Tapi Laila menolak. Ia merasa tubuhnya bukan hanya sakit secara fisik, ada sesuatu yang mengganggu jiwanya. Malam pertama yang benar-benar mencekam datang saat Laila bermimpi bertada di tengah hutan gelap. Di sana, ia melihat sosok tinggi besar berkulit hitam legam, bermata merah menyala, dan bersuara seperti gemuruh. Sosok itu mendekat dan berbisik, "Kamu menolak tuanku, sekarang kamu milikku." Laila terbangun dengan nafas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dan bercak merah di lengannya semakin membesar. Ia mencoba membaca ayat kursi, tapi lidahnya terasa berat, seolah ada yang menahan. Malam berikutnya mimpi itu berulang. Kali ini, sosok hitam itu membawa rantai dan mencoba mengikat tubuhnya. Di dunia nyata, Bu Rahma mendengar Laila mengerang dan menangis dalam tidur.
Ketika dibangunkan, Laila hanya berkata, "Dia datang lagi, Bu." Gangguan tak berhenti di mimpi. Di siang hari, Laila mulai merasa ada yang mengawasinya. Ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Suara ketukan di jendela terdengar setiap pukul 2 dini hari. Padahal tak ada angin, dan semua tetangga sudah tidur. Pak Rahman mulai curiga. Ia teringat ucapan Mat Soplak, "Kamu akan menyesal." Ia pun mulai mencari tahu tentang tanda-tanda gangguan jin dan santet. Beberapa tetangga menyarankan agar Laila diruqyah. Kalau medis tak bisa menjelaskan, mungkin ini sudah masuk ranah spiritual, kata Pak Udin, tetua kampung. Laila sendiri mulai merasa jiwanya terkepung. Ia tak bisa tidur nyenyak, tak bisa makan, dan tubuhnya semakin lemah. Tapi di tengah ketakutan itu, ia tetap berusaha membaca Al-Quran, meski kadang huruf-hurufnya terlihat kabur di matanya. Gejala aneh ini bukan sekadar penyakit. Ini adalah awal dari perang spiritual yang akan menguji keimanan, kesabaran, dan keberanian Laila. Dan ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah kembali kepada Allah dan mencari pertolongan melalui ruqyah syariah. Sejak mimpi menyeramkan itu menjadi rutinitas malam Laila, rumah kecil keluarga Rahman mulai berubah. Suasana yang dulu hangat kini terasa dingin dan menetan. Bahkan, siang hari pun tak lagi terasa terang. Cahaya matahari seolah enggan masuk ke dalam rumah. Dan aroma tak sedap kadang muncul tanpa sebab, seperti bau bangkai yang samar namun menusuk. Gangguan pertama terjadi di ruang tamu. Jam dinding berhenti tepat pukul 2 dini hari. Waktu yang sama saat ketukan misterius di jendela selalu terdengar. Pak Rahman mengganti baterai, bahkan membeli jam baru. Tapi semuanya berhenti di waktu yang sama. Seolah waktu itu menjadi portal bagi sesuatu yang tak kasat mata. Bu Rahma mulai mendengar suara langkah kaki di dapur saat semua sedang tidur. Kadang terdengar suara sendok jatuh, pintu lemari terbuka sendiri, dan suara bisikan samar yang tak bisa dipahami. Ia mencoba membaca doa-doa perlindungan, tapi gangguan tetap datang. Puncaknya terjadi saat Laila sedang duduk di kamar, mencoba membaca surat Al-Baqarah. Tiba-tiba lampu kamar berkedip, dan bayangan hitam melintas cepat di dinding. Laila menjerit. Pak Rahman berlari masuk dan mendapati anaknya gemetar, matanya kosong, dan Al-Quran terjatuh di lantai. Malam itu, keluarga Rahman memutuskan untuk tidur bersama di ruang tengah. Tapi gangguan justru semakin menjadi. Televisi menyala sendiri, suara ketawa anak kecil terdengar dari kamar mandi, dan pintu depan terbuka pelan meski sudah dikunci rapat. Pak Rahman akhirnya mengundang Ustadz Malik, seorang peruqyah syar'i yang dikenal di kampung sebelah. Begitu masuk rumah, wajah Ustadz Malik langsung berubah. Ada sesuatu yang tidak wajar di sini, katanya sambil memandang ke sudut ruang tamu. Ia mulai membaca ayat-ayat ruqyah, dan saat surat Al-Jin dibacakan, Laila tiba-tiba menangis keras, tubuhnya menggigil, dan suara berat keluar dari mulutnya. "Dia milikku. Kalian tak bisa mengambilnya." Ustadz Malik terus melanjutkan bacaan, dan suasana rumah terasa bergetar. Lampu berkedip, angin dingin berhembus dari arah dapur, dan suara tangisan terdengar dari kamar Laila. Setelah 1 jam, Laila pingsan. Ustadz Malik berkata, "Ini bukan gangguan biasa. Ada jin yang dikirim melalui sihir. Kita harus bersiap untuk ruqyah lanjutan." Teror gaib itu bukan hanya menyerang fisik, tapi juga mental dan spiritual keluarga Rahman. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindung, kini menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Dan mereka sadar, hanya dengan kekuatan iman dan doa, mereka bisa melawan kekuatan tak terlihat yang mencoba menghancurkan mereka dari dalam. Pagi itu, suasana rumah keluarga Rahman terasa tegang. Ustadz Malik datang membawa minyak hajar aswad, air ruqyah, dan mushaf Al-Quran. Laila duduk di ruang tengah. Wajahnya pucat,
mata sayu, dan tubuhnya lemas. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya kadang berubah tajam, seolah bukan dirinya. Ustadz Malik memulai dengan membaca doa perlindungan dan meminta seluruh keluarga untuk ikut berzikir. Ia menciumkan minyak hajar aswad ke hidung Laila dan mengusapnya perlahan ke hijab Laila. Kemudian, ia mulai membaca ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, dan potongan dari surat Al-Baqarah. Saat surat Al-A'raf ayat 117 hingga 122 dibacakan, tubuh Laila mulai bergetar. Nafasnya memburu, dan ia mulai mengerang. "Panas! Panas! Jangan lanjutkan!" Suara itu keluar dari mulut Laila. Tapi, nadanya berat dan serak, bukan suara yang biasa mereka dengar. Ustadz Malik tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan dengan surat Al-Jin. Tiba-tiba, Laila menjerit keras dan tubuhnya terangkat sedikit dari lantai. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya mengarah ke atas. "Dia milikku. Kalian tak tahu siapa aku," teriaknya. Pak Rahman dan Bu Rahma menangis, tak sanggup melihat anak mereka seperti itu. Tapi, Ustadz Malik terus membaca, kali ini dengan suara lebih lantang. Ia menyiramkan air ruqyah ke tubuh Laila, dan tubuh itu mulai menggeliat seperti kesakitan. "Dengan izin Allah, keluarlah wahai makhluk yang zolim," seru Ustadz Malik. Laila tiba-tiba terdiam, nafasnya terhenti sejenak, lalu ia menangis pelan. "Ayah, Ibu, aku takut," katanya dengan suara asli. Tapi belum selesai, tubuhnya kembali menegang dan suara berat itu muncul lagi. "Aku tidak akan pergi, dia sudah diberi kepada kami." Ustadz Malik menjelaskan bahwa jin ini bukan sekedar gangguan biasa. Ia adalah jin yang dikirim melalui sihir pengikat, kemungkinan besar dari seseorang yang merasa dendam atau kecewa. Biasanya, jin seperti ini akan menetap dan membuat korban merasa terikat secara batin, bahkan bisa mengganggu ibadah dan pikiran. Ruqyah berlangsung hampir 2 jam. Di akhir sesi, Laila pingsan. Tubuhnya basah oleh keringat dan wajahnya tampak lebih tenang. Ustadz Malik berkata, "Ini baru permulaan. Jin itu belum sepenuhnya keluar. Tapi insya Allah, dengan ruqyah rutin, zikir harian dan taubat yang sungguh-sungguh, gangguan ini bisa diangkat." Hari itu menjadi titik balik. Laila mulai menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya melawan rasa sakit, tapi juga melawan makhluk gaib yang mencoba menguasai jiwanya. Dan ia tahu, hanya dengan mendekat kepada Allah, ia bisa menemukan kekuatan untuk bertahan. Hari ketiga ruqyah, suasana rumah keluarga Rahman berubah drastis. Laila mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan spiritual. Ia lebih sering membaca Al-Quran, mendengarkan murotal, dan memperbanyak zikir. Namun gangguan goib belum sepenuhnya hilang. Kadang tubuhnya masih gemetar saat mendengar ayat tertentu, dan mimpi buruk masih menghantuinya. Ustadz Malik datang kembali, kali ini membawa 2 muridnya untuk memperkuat sesi ruqyah. "Hari ini kita akan coba mengungkap siapa jin yang merasuki Laila dan siapa yang mengirimnya," katanya tegas. Ruqyah dimulai dengan bacaan surat Al-Baqarah ayat 102 yang berkaitan dengan sihir. Saat ayat itu dibacakan, Laila tiba-tiba tertawa keras. Suaranya berubah dan matanya menatap tajam ke arah Ustadz Malik. "Kalian pikir bisa mengusirku? Aku sudah lama di sini. Dia milik kami." Ustadz Malik melanjutkan bacaan dengan surat Yunus ayat 81-82. Tubuh Laila mulai menggeliat, dan suara itu mulai melemah. Jangan bacakan itu. Aku terbakar." Setelah hampir 1 jam, jin itu mulai berbicara. "Namaku Zahlul. Aku dikirim oleh seseorang yang merasa dikhianati. Dia ingin Laila menderita, ingin dia tunduk dan kembali." Pak Rahman terkejut. "Siapa yang mengirimmu?" tanya Ustadz Malik. Zahrul tertawa perlahan. "Orang yang kalian kenal. Dia pernah datang ke rumah ini, membawa lamaran tapi ditolak.
Dia pergi ke dukun di ujung kota. Dia ingin Laila mencintainya dengan paksa. Semua terdiam. Nama Mat Soplak langsung terlintas di benak mereka. Lelaki yang dulu melamar Laila dengan cara yang mencurigakan dan pergi dengan ancaman. Ustadz Malik memperkuat bacaan dengan ayat-ayat pembatal sihir. Jin itu mulai menjerit dan tubuh Laila bergetar hebat. Aku akan pergi, tapi dia akan mengirim yang lain. Setelah ruqyah selesai, Laila menangis. Ia sadar bahwa selama ini ada kekuatan gelap yang mencoba menguasai dirinya, tapi ia juga merasa lebih ringan, lebih tenang. Aku merasa seperti baru bangun dari mimpi panjang, katanya pelan. Ustadz Malik memberi pesan penting. Pertarungan spiritual belum selesai. Jin bisa kembali jika kita lalai. Perkuat ibadah, bersihkan rumah dari benda-benda syirik, dan jangan pernah takut. Karena cahaya Allah selalu lebih kuat dari kegelapan. Pengakuan Jin itu membuka tabir misteri yang selama ini mengganggu keluarga Rahman, tapi juga menjadi peringatan bahwa sihir dan gangguan goib bukan sekedar cerita. Mereka nyata dan hanya bisa dilawan dengan iman, ilmu, dan keberanian. Sepekan setelah pengakuan Jin Zahlul, suasana rumah keluarga Rahman mulai berubah. Udara terasa lebih ringan, cahaya matahari kembali masuk ke ruang tamu, dan suara burung kembali terdengar di pagi hari. Laila, yang sebelumnya terbaring lemah, kini mulai bangkit perlahan. Wajahnya cerah, senyumnya kembali, dan matanya tak lagi kosong. Setiap pagi, ia memulai hari dengan membaca Al-Quran dan zikir pagi. Malamnya diisi dengan salat tahajud dan doa perlindungan. Rumah mereka pun dibersihkan dari benda-benda yang berpotensi menjadi media sihir. Boneka tak bernama, lukisan misterius, dan barang-barang pemberian yang mencurigakan. Ustadz Malik datang kembali untuk sesi ruqyah terakhir. Kali ini, Laila duduk dengan tenang, tanpa rasa takut. Bacaan ayat-ayat suci mengalir dan tak ada lagi manifestasi jin. Tubuh Laila tetap tenang, bahkan ia ikut membaca bersama. Alhamdulillah, gangguan sudah hilang. Tapi ingat, menjaga hati dan rumah dari maksiat adalah benteng utama, pesan Ustadz Malik. Kabar kesembuhan Laila menyebar ke seluruh kampung. Banyak tetangga yang awalnya takut, kini datang untuk bersilaturahmi dan meminta nasihat. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai rutin mengadakan kajian dan zikir bersama di rumah keluarga Rahman. Yang paling mengejutkan, Mat Soplak datang diam-diam ke rumah Ustadz Malik. Wajahnya penuh penyesalan. Saya tidak tahu, ibu saya pergi ke dukun. Saya hanya ingin Laila menerima lamaran saya. Tapi saya salah, katanya lirih. Ustadz Malik menasihatinya dengan lembut. Cinta tak bisa dipaksakan, apalagi dengan sihir. Jika kau benar-benar ingin berubah, mulailah dari taubat. Laila memaafkan mereka, tapi memilih untuk menjaga jarak. Ia tahu, luka spiritual butuh waktu untuk sembuh sepenuhnya. Tapi ia tak menyimpan dendam. Saya hanya ingin hidup tenang, dekat dengan Allah, dan bermanfaat bagi orang lain, katanya. Kisah Laila menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, bahwa penolakan yang dilakukan dengan adab tak seharusnya dibalas dengan sihir. Bahwa gangguan gaib itu nyata, tapi tak lebih kuat dari cahaya iman. Dan bahwa ruqyah syariah bukan sekedar ritual, tapi bentuk ikhtiar spiritual yang penuh harapan. Kini, Laila menjadi inspirasi. Ia mulai menulis kisahnya, berbagi pengalaman di kajian remaja, dan membantu teman-teman yang mengalami gangguan serupa. Dari kegelapan yang nyaris menelannya, ia bangkit menuju hidayah. Karena di balik setiap ujian selalu ada hikmah, dan di balik setiap kegelapan selalu ada hidayah yang menunggu untuk ditemukan.